Al-Quran, dan Al-Quran itu mengangkat siapapun yang diletakkan Quran padanya. Ketika Quran di bulan Ramadan turun, maka Ramadan sebaik-baik bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar sebaik-baik malam. Ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi sebaik-baik Rasul. Ketika Al-Quran turun kepada umat Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Bagaimana kalau Quran itu turun ke dada kita? Maka Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran, yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ini kehebatan Al-Quran, dan itu turun kepada Rasul. Jadi kita harus bangga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang kita ini kurang bangga dengan Rasul. Buktinya apa? Anak-anak muda di zaman sekarang ini sudah kehilangan teladan. Dia bangga dengan pemain-pemain sepak bola, bangga dengan artis-artis dan selebritis, bangga dengan tokoh-tokoh barat. Kemana kebanggaan Anda kepada Nabi? Makanya kita heran gitu. Kita ini punya Nabi yang paling lengkap dari segala hal. Coba saya contohkan begini, Pak. Kalau ada orang kena musibah, kalau orang sebutkan musibah apa, kalau Anda melihat figur Nabi, tenang kita. Oke Ustaz, saya ditinggal mati orang tua saya. Rasul ditinggal mati juga orang tuanya. Dia terlahir yatim, wa wajadaka yatiman fa'awa. Rasul, anak saya, Ustaz, anak saya banyak yang meninggal. Rasul juga anak-anaknya meninggal. Dia punya anak 7, 6 meninggal ketika Rasul masih hidup. Baru Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Rasul wafat. Tapi seluruh putrinya, seluruh putranya meninggal ketika Rasul masih hidup. Jadi kalau antum atau ibu bapak meninggal anaknya, Rasul juga meninggal anaknya. Ustaz, saya ini sudah lama kerja, hanya ngojek online saja, penghasilan segini, asih miskin. Rasul juga sama, 15 tahun jadi pengembala kambing. Berapa gaji pengembala kambing coba? Dan mungkin kalau antum dibuat pengembala kambing, mikir-mikir juga lah, kan gitu kan? Ini pengembala. Rasul 15 tahun jadi pengembala kambing. Oke, kalau kita bicara dakwah, kita baru nasihati orang, sudah dimarahi. Rasul bukan dimarahi, dicaci maki. Kita tidak pernah berdakwah dilempari orang. Kita tidak pernah berdakwah diserbu orang mau dibunuh. Kita tidak pernah berdakwah berusaha dikejar-kejar orang-orang Quraisy untuk diambil kepalanya dan dihadiahi. Tapi Rasul semuanya sudah ada pada Nabi. Apapun musibah yang menimpa kita pernah ditimpa Rasul. Anda pernah kelaparan? Rasul pernah kelaparan, 3 hari tidak makan. Makanya kalau orang melihat sejarah Rasul itu tenang. Orang itu kadang ngeluh karena tidak pernah melihat nabinya pernah diuji seperti yang Allah uji kepada kita. Tapi kalau seandainya kita terus mengaca kepada Rasul, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana musibah yang ditimpakan Allah kepada Rasul, demi Allah, musibah yang ditimpakan Allah kepada kita tidak secuilnya dari musibah yang ditimpakan kepada Rasul. Karena Rasul mengatakan, asyaddal bala indallahil anbiya, seberat-berat ujian yang Allah uji pertama para nabi, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Maka kita harus bangga. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kebanggaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di sini kita dianjurkan untuk memperhatikan sholat. Sholat itu ibadah yang luar biasa, jangan sampai dilalaikan. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kalau seandainya Anda ini mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih nggak Pak? Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam mandi, jam 3 mandi. Sehari mandi 5 kali, bersih nggak kira-kira badan kita? Bersih. Yang ada kayak mujair dalam air terus kan. Itulah sholat. Kalau setiap hari 5 kali kita sholat, bersih dari dosa kita ini. Asik dicuci saja setiap hari. Jadi orang yang melakukan dosa itu, maka bisa dihapus dengan sholat. Karena dalam sholat itu ada istighfar, ada pengagungan kepada Allah,
ada membesarkan Allah, macam-macam doa dalam solat itu. Jadi kalau kita menjaga solat 5 waktu, bersih dosa kita. Itulah bagaimana kemudian Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya agar anak-anak di usia 7 tahun itu suruh dididik solat. Kata Rasul apa? Muru auladakum bis solati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu solat di usia berapa? 7 tahun. Ingat Pak ya, kalau bapak punya anak usia 7 tahun sudah harus cerewet kita ini. Nak, bangun solat, solat nak, solat, solat nak. Dan harus sabar, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk solat dan sabar ketika memerintahkannya. Karena usia 7 tahun, ibu ya di belakang, coba ibu punya anak 7 tahun, bangunkan di waktu subuh, kira-kira bisa nggak? Kalau bapaknya tidur ya nggak bisa lah. Susah yang bangunkan anak 7 tahun di usia 7 tahun, bangun nak subuh kalau nggak dibiasakan ya. Kadang 10 kali nggak mau bangun. Nih anak sudah bangun nih, kadang-kadang sambil ke kamar mandi itu masih tidur dia. Kemudian sampai kamar mandi, kalau nggak tunggu, tidur di kamar mandi dia. Makanya mulai dari dibangunkan, ditunggu, jalan juga diantar, di kamar mandi ditunggu lagi, keluar kamar mandi ditunggu, sholat ditunggui, baru setelah sholat tenanglah orang tua. Kalau nggak gitu nggak sholat anak itu. Makanya disebut apa? Wastabir alaiha, suruh sabar kita ya. Kalau usia 7 tahun kok nggak mau juga, degil juga gitu kan, kayak bapaknya umpamanya, maka Rasul mengatakan wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukul. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, pukul kata Rasul. Tapi hindari jangan memukul wajah. Pukul kakinya, pukul pahanya, pukul perutnya gitu. Ya pukul, maksudnya mukuli bukan nyiksa. Kata Rasul, alikis sautu fil jidar. Apa kata Rasul? Ikatkan pecut di tembok. Untuk apa? Untuk nakuti anak-anak. Nah, sholat enggak? Itu apa sholat? Nah, begitu ya. Kalau mau itu saya turunkan. Kalau mau sholat, biarkan dia di situ. Seperti itu Rasul sampai mengajarkan menakut-nakuti anak itu. Artinya apa? Ditakut-takuti dengan takut yang bukan menyelisih akidah. Karena ada orang tua nakut-nakuti anak itu akhirnya jadi penakut. Jangan keluar, banyak setan, banyak hantu, banyak genderuwo. Nggak boleh. Setan itu musuh kita. Harusnya kita doktrin, kalau ada genderuwo cekik saja ya. Kalau ada setan pukul saja. Harusnya seperti itu ya. Karena kalau seandainya ditanamkan takut sama setan, setan musuh kita, akhirnya dia sampai dewasa, sampai tua, sholat malam nggak berani bangun. Kenapa? Takut setan. Apalagi rumahnya di pinggir kali, banyak anjing, ada kuburan, mati lampu, makin takut kan. Lah tapi kalau orang dididik tauhid, dari kecil kita didik tauhid. Saya ada kisah dulu waktu saya kuliah di Timur Tengah. Orang-orang Baduy itu usia sekitar 7 tahun, 10 tahun, itu orang jauh-jauh, sekitar 5 kilo rumahnya. Ada yang di sebelah sana, ada di sebelah sana, di sebelah sana. Orang Baduy ya. Orang Baduy itu nggak punya listrik, TV aja nggak punya di sana itu. Tapi ngaji ke markas kita, ngaji Quran ya. Itu